Aku Reza. Tahun lalu, aku dapat kerjaan sebagai tukang desa kecil di pedalaman Kalimantan. Jauh dari kota, jauh dari sinyal, dan yang pasti, jauh dari keramaian. Awalnya kupikir ini cuma proyek biasa, numpang kerja lalu balik. Tapi ternyata tempat itu nyimpen banyak cerita aneh. Salah satunya tentang warung kopi yang hanya buka tengah malam. Waktu pertama kali sampai di desa itu, aku nggak terlalu mikir macem-macem. Aku tinggal bareng beberapa tukang lain di mes sederhana. Bangunan semi permanen dari kayu, dikelilingi pohon-pohon karet dan hutan yang lebat. Desa ini sepi, bahkan terlalu sepi buat ukuran desa. Yang bikin aku heran, tiap malam pasti ada suara kendaraan lewat di depan mes. Padahal setauku jalan di depan itu buntu. Jalan itu belum selesai dibangun. Suatu malam, sekitar jam 1, aku nggak bisa tidur. Suara motor menderu pelan, lalu berhenti nggak jauh dari mes. Aku intip dari jendela. Samar-samar aku lihat ada cahaya dari lampu kecil di kejauhan. Seperti dari pelita atau lampu minyak. Tapi begitu aku buka pintu dan lihat langsung, cahaya itu udah nggak ada. Seolah-olah nggak pernah ada siapa-siapa di sana. Keesokan harinya, aku iseng tanya ke salah satu warga yang kerja sebagai mandor. Namanya Pak Darto, orangnya ramah tapi jarang ngomong banyak. Aku tanya, Pak, itu semalam ada yang jualan atau gimana? Kok kayak ada suara motor dan lampu di dekat pohon-pohon karet? Pak Darto mendadak diam. Dia nunduk sambil ngehela napas panjang. Lalu pelan-pelan dia bilang, kalau bisa, jangan keluar mes malam-malam. Zah, apalagi kalau kamu lihat lampu kecil itu. Nggak semua yang terlihat itu buat kita. Aku bingung. Maksudnya, Pak? Dia cuma jawab, nanti juga kamu ngerti sendiri. Jawaban kayak gitu malah bikin aku makin penasaran. Malam berikutnya aku niat begadang. Pura-pura main game di HP meski sinyalnya cuma Sekitar jam 2 pagi, suara motor itu muncul lagi. Kali ini 2 motor. Lalu suara langkah kaki dan samar-samar, suara sendok kena gelas. Suara khas orang lagi ngaduk kopi. Jantungku berdebar. Aku tahu aku nggak boleh keluar. Tapi rasa penasaran itu lebih kuat dari rasa takut. Aku pelan-pelan buka pintu mes lalu ngintip dari balik bayangan. Di kejauhan, sekitar 200 meter. Aku lihat kerlap-kerlip cahaya seperti dari warung kecil. Ada 2 sosok duduk di bangku kayu tapi anehnya semua itu kayak buram. Satu sosok perempuan tua sedang menyajikan kopi. Kayak bukan dunia nyata, tapi jelas terlihat olehku. Aku balik ke dalam mes. Kali ini aku nggak bisa tidur sama sekali. Besok paginya aku tanya ke teman-teman kerja. Ada yang langsung ngelak pura-pura nggak denger. Ada juga yang bilang, udah Za, jangan urusin yang kayak gitu. Kita cuma numpang kerja di sini. Selesai proyek balik kota. Tapi tetap ada satu orang yang cerita. Namanya Dika, dia bilang, lu ngelihat warung tengah ya? Ku kaget. Warung tengah? Iya, warung yang buka cuma tengah malam. Katanya itu warung pesugihan. Tiap malam selalu rame, tapi nggak semua orang bisa lihat. Lah kok rame? Emangnya siapa yang beli? Dika ngedeket, suaranya pelan. Kata orang sini pelanggannya bukan semua manusia, Za. Gue diem, gak bisa jawab. Dika lanjut cerita. Gue dulu juga pernah lihat, waktu itu lagi kebelet pipis jam 2 pagi. Pas lihat keluar ada mobil berhenti. Orang-orang turun masuk ke warung itu. Tapi pas pagi gue balik ke sana, gak ada warungnya. Yang ada cuma tanah kosong, sama bekas jejak roda di tanah basah. Ku mulai mikir ini bukan cuma isapan jempol. Ini nyata. Bahkan Dika juga ngalamin hal yang sama. Tapi rasa penasaranku belum hilang. Malam-malam berikutnya aku makin sering lihat cahaya itu. Suara kendaraan, orang mengobrol pelan, suara gelas diketuk. Bahkan sekali waktu, aku dengar suara ketawa pelan perempuan. Nggak lama disusul suara ayam berkokoh. Padahal belum subuh. Puncaknya malam Jumat. Aku nekat ngajak Dika buat nyamperin warung itu. Awalnya dia nolak, tapi karena aku maksa, dia setuju.
Jam 12 malam kami berdua jalan kaki pelan-pelan, bawa senter kecil. Suara jangkrik kenceng banget malam itu. Udara dingin, bulan bulat banget, terang, tapi entah kenapa rasanya ngeri. Pas kami sampai, warung itu beneran ada. Nggak jauh dari pohon karet paling besar. Ada meja kayu panjang, beberapa bangku, dan lampu minyak yang nyala kuning remang. Ibu warungnya pakai kerudung coklat lusuh. Mukanya tua banget, tapi senyumnya dingin. Ada 3 pelanggan di sana. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tapi semuanya nunduk. Nggak ada yang ngomong. Nggak ada yang ngeliat ke arah kami. Aku deg-degan, tapi mencoba santai. Kami duduk. Ibu warung langsung kasih 2 gelas kopi. Padahal kami belum pesan. Kopinya hitam pekat. Uapnya naik pelan. Aromanya aneh. Ada bau bunga melati. Tapi juga kayak bau tanah basah. Aku nyeruput pelan. Rasanya pahit banget. Tapi habis itu kepala langsung berat. Mata mulai buram. Tika mulai goyang. Dia bisik, "Za, jangan habisin kopinya." Aku berhenti. Tiba-tiba semua pelanggan berdiri dan jalan ke arah hutan. Tanpa suara, tanpa gerakan berlebihan. Seolah mereka nggak nginjek tanah. Lalu ibu warungnya duduk di depan kami. Pandangannya tajam, tapi matanya kosong. "Nak," katanya pelan. "Kalau sudah mencicipi, kalian harus kembali lagi. Sebelum malam purnama berikutnya." Aku gemetar. Gak bisa ngomong. Lalu tiba-tiba, gak ada suara. Gak ada apa-apa. Lampu mati. Semuanya gelap. Begitu aku sadar, aku udah ada di dalam mes. Dika tidur di kasurnya. Aku pikir semua itu cuma mimpi. Tapi pas aku bangun, lidahku masih pahit. Dan gelas kopinya ada di samping kasurku. Masih setengah isi dan masih hangat. Aku nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi yang pasti, sejak saat itu hidupku nggak sama lagi. Dari sini kita bisa belajar bahwa setiap tempat punya rahasia, dan tidak semua rahasia harus dibuka. Rasa penasaran bisa jadi awal dari bencana kalau kita tidak tahu batas. Hormatilah adat, dengarkan peringatan, dan jangan pernah menganggap enteng cerita yang diturunkan dari mulut ke mulut, karena di balik setiap cerita bisa jadi ada kebenaran yang lebih menyeramkan dari yang kita bayangkan.